Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara kembali. Saudara yang dipelihara, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita menikmati nutrisi kehidupan, sehingga kehidupan kita tetap terjaga sehat di hadapan Tuhan. Saudaraku, tetap kita menginjak pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita belum beralih. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Elia bagian menerima suatu ujian. Suatu tes yang Tuhan berikan kepada Elia. Tetapi ujian yang Tuhan beri itu, Elia berhasil bertahan dan sehingga dia lolos. Mampu menyelesaikan apa yang Tuhan beri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hingga pada akhirnya Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju ke Sidon. Kita membaca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat kembali bagaimana pola Tuhan bekerja. Elia yang seharusnya tinggal berada di Israel. Wilayah untuk dia bagaimana dia melayani. Dia harus tinggal di wilayah Israel. Namun apa yang Tuhan perintahkan? Dia harus pergi ke Sidon. Bukan di mana Elia harus berada. Harus berada di tengah-tengah bangsanya sendiri. Saudara melihat di sini, pola Tuhan bekerja in mysterious way. Jalan yang rahasia, sesuatu peristiwa yang rahasia. Perjalanan kehidupan yang tidak kita ketahui. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita diperhadapkan seperti ini. Tiba-tiba kita menerima suatu peristiwa yang tidak kita ketahui. Mengapa Tuhan saya harus berada di daerah ini? Mengapa Tuhan saya harus berada di daerah itu? Mengapa Tuhan izinkan saya bekerja di sini? Dan lain sebagainya. Suatu kepingan-kepingan kehidupan yang rahasia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Namun ketahuilah, di mana saya dan saudara tinggal, di mana saudara dan saya berada, peristiwa apa yang saudara saya dan terima, yang Tuhan izinkan, suatu rahasia itu. Tetapi di sana ada pemeliharaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bukankah pola yang lalu Elia berada di Sungai Kerit pun juga ada pemeliharaan Tuhan. Demikian pula Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan suruh Elia berada di Sidon, pasti ada sesuatu yang indah di sana yang akan terjadi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Mengapa Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sarfat, ke Sidon? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin menunjukkan kepada saya, Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara, Tuhan juga ingin menunjukkan kepada orang-orang Sidon, Tuhan juga ingin menunjukkan kepada orang-orang Israel. Kepada orang-orang Israel, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya mereka adalah kehidupan ada di tanah yang makmur. Tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah yang subur sekali. Tetapi mereka tidak mau bersyukur kepada Tuhan dengan keberadaan mereka. Kepada bangsa Sidon. Mengapa bangsa Sidon?
Bangsa Sidon sebenarnya bangsa yang cukup makmur juga. Kekayaannya cukup ada. Perdagangannya laris. Kota perdagangan. Tanahnya subur juga. Pertaniannya subur juga. Sementara orang-orang Sidon percaya dengan kekayaan, dengan kemakmurannya itu. Mereka percaya kepada yang namanya Baal, percaya yang namanya Allah dewa yang mereka percaya. Bahwa dengan keberadaan itu mereka kaya dan mereka makmur. Karena diberkati dengan Allah atau dewa mereka. Tapi ingat saudara, pada ayat yang pertama, pada satu raja-raja itu, pasal yang ke-17, saudara bisa melihat bagaimana hukuman Tuhan. Bangsa Israel menerima hukuman. Sidon juga menerima akibatnya. Kekeringan melanda. Tuhan ingin menunjukkan kepada saya, kepada saudara, kepada orang-orang Sidon, kepada orang-orang Israel, kebesaran kekuasaan Tuhan, supaya mereka bisa melihat bagaimana kekuasaan Tuhan itu, Allah semesta alam itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kenyataannya bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan hukuman Tuhan itu, mereka tetap menerima apa yang namanya kekeringan. Kelaparan pasti akan melanda. Sementara di Sidon juga demikian. Mereka akan menerima apa yang namanya kelaparan. Karena kekeringan, tiada hujan, tiada embun di sana. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari ayat ini. Tuhan ingin menunjukkan kembali kekuasaannya. Ingin menunjukkan ajaibnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Masih meragukankah? Masih meninggalkankah kepada Allah itu? Allah yang sudah kita percaya adalah Yesus Kristus itu. Masihkah kita akan meninggalkan, menjauhkan diri? Bangsa Israel, mereka mendua hati, mereka bercabang hati. Bahkan sebenarnya mereka ini, bangsa Israel ini, terutama sang raja ini, sang pemimpin ini, mereka justru mengambil orang Sidon, mengambil anak Baal menjadi istrinya. Bangsa Israel iri. Sang raja juga iri. Kenapa orang-orang Sidon, bangsa Sidon itu makmur. Ingin memperkaya juga maksudnya. Mereka ingin bekerja sama. Sehingga kerajaan ini, Israel ini, bahkan juga Sidon ini. Jadi suatu kerajaan yang besar, kerajaan yang makmur. Tetapi akibatnya mereka harus menyembah kepada berhala. Mereka percaya bahwa berhala-berhala Sidon itu berhala yang mampu memelihara. Tetapi bangsa Israel mendua hati. Mereka mengesampingkan Allah Yahweh itu. Meninggalkan. Hati bercabang, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Elia justru menuju ke sumbernya. Ke sumber pemerintahan Allah, ya, maksud saya Allah, dewa-dewa mereka. Di tempat Sidon itulah sumbernya. Ingin menunjukkan bagaimana Elia, ingin menunjukkan juga bagaimana Tuhan yang berkuasa itu kepada mereka. Kembali kepada saya dan saudara. Kita harus pegang yakin bahwa Yesus Tuhan, itulah yang memelihara saya dan saudara. Kemanapun saudara berada, keadaan apapun saya dan saudara berada, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hanya Yesus, hanya Tuhan, Allah Yahweh itu yang mampu menjaga, memelihara, melindungi saya dan saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan,
Oleh sebab itu, jangan tinggalkan dia, tetap pegang teguh. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan meninggalkan dia. Jangan bercabang hati. Hanya satu, itulah Yesus Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati saudara, Immanuel buat saudara. Dia baik buat saudara, dia pun menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya. Amin.